Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1671. Stephen Lin mengerutkan kening pada Suguoshi. Arti kata-kata Suguoshi sudah jelas. Aku membiarkanmu turun gunung, jadi jangan bicara padaku tentang dewa yang sebenarnya. Sekarang dewa sejati muncul, orang yang paling terpengaruh adalah Suguoshi. Suguoshi adalah patriark klan Xiansheng, dan begitu dewa sejati muncul, klan Xiansheng, termasuk dia sebagai patriark, harus mematuhi perintah dewa sejati. Menjadi orang kedua adalah sesuatu yang tidak dapat dia tahan. Itulah mengapa dia mengatakan hal seperti itu, memerintahkan Stephen Lin untuk turun gunung, untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya atas klan Xiansheng. Namun, Stephen Lin jelas tidak akan turun gunung dengan mudah. Patriark Su, menurut silsilah klan Xiansheng, siapapun yang telah membuka 9 lubang spiritual adalah dewa sejati yang masih hidup. Karena saya telah membuka 9 lubang spiritual, maka saya pasti dewa sejati dari klan Xiansheng, kata Stephen Lin dengan wajah dingin. Suguoshi mengerutkan kening dan memandang Stephen Lin, dan berkata, "Kamu, orang asing, wajah apa yang harus kamu klaim sebagai dewa sejati dari klan suci kita?" "Saya adalah dewa sejati dari klan Xiansheng. Bolehkah saya bertanya, siapa di seluruh klan Xiansheng yang berani melompat ke mata air es yang sangat dingin?" Stephen Lin bertanya dengan keras. Mendengar ini, tubuh banyak orang bergetar hebat. Ya, Stephen Lin telah melompat ke mata air es yang sangat dingin sebelumnya. Jika dia bukan dewa sejati, bagaimana dia bisa melompat ke mata air es yang sangat dingin dan tidak mati? Orang suka mengandalkan dewa untuk banyak hal yang tidak bisa dipahami, itulah sebabnya ada kekuatan aneh dan dewa yang kacau. Kengerian mata air es yang sangat dingin diketahui oleh semua ras suci. Makhluk apapun yang jatuh ke mata air es yang sangat dingin akan membeku sampai mati seketika. Tapi sekarang, Stephen Lin melompat ke mata air es yang sangat dingin dan selamat. Satu-satunya penjelasan masuk akal yang dapat ditemukan hanya satu, yaitu Stephen Lin adalah dewa sejati dari klan Xiansheng yang turun ke dunia, dan memiliki kekuatan ilahi. Untuk melindungi tubuhnya, agar dia tidak dibunuh oleh dewa ekstrim dari klan Xiansheng, mata air es membeku sampai mati. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Suguoshi mencibir dan berkata, "Melompat ke mata air es yang sangat dingin dan tidak mati dapat membuktikan bahwa kamu adalah dewa sejati. Tidak masuk akal. Bisakah mata air es yang sangat dingin tidak mati? Bisakah kamu?" Stephen Lin bertanya. Wajah Suguoshi sedikit membeku, dan dia berkata, "Mengapa saya melompat ke mata air es yang sangat dingin? Cukup untuk membuktikan bahwa ada kekuatan dewa yang melindungi saya. Sejujurnya, ketika saya pertama kali memasuki mata air es yang sangat dingin, saya langsung membeku dan kehilangan kesadaran. Setelah saya kehilangan kesadaran, saya melihat seberkas cahaya. Seberkas cahaya itu seluruh dunia saya menyala. Dan setelah itu, saya mendengar suara yang agung. Suara itu mengatakan bahwa dia adalah cikal bakal dari suku suci, dan dia memberitahu saya bahwa saya adalah dewa sejati dari suku suci, dan saya memikul tanggung jawab memimpin suku suci menuju kemakmuran. Saya belum bisa mati, jadi saya bangun begitu saja, dan ketika saya bangun, saya sudah muncul di gereja. Setelah itu, saya melihat sebuah monumen di gereja. Sebuah suara menyuruh saya untuk meletakkan tangan saya di monumen, jadi saya meletakkan tangan saya di monumen, dan kemudian suara Xianling muncul lagi, dan dia memberitahu saya bahwa saya telah membuka 9 lubang spiritual dan menjadi jika saya menjadi dewa sejati, seluruh klan manifestasi harus mematuhi perintah saya. Stephen Lin berkata dengan keras. Kata-kata Stephen Lin bergema keras di seluruh ruang konferensi. Semua orang memandang Stephen Lin. Nenek moyang klan Xiansheng ada di atas,
Saya bersedia mengikuti Dewa Sejati, mendengarkan perintah Dewa Sejati, membantu dunia dan menyelamatkan orang, dan mewariskan nama suci saya dari klan Xiansheng. Suara wanita tiba-tiba terdengar. Semua orang memandang wanita yang berbicara. Orang ini tidak lain adalah Su Qing. Saat Su Qing berbicara, dia mundur beberapa langkah dan berlutut menghadap Stephen Lin. Ketika Stephen Lin melihat tindakan Su Qing, dia tidak menghentikannya, karena dia tahu bahwa memiliki seorang pemimpin sangatlah penting baginya. Benar saja, mengikuti tindakan Su Qing, orang-orang Xiansheng yang sedikit bingung dengan perkataan Stephen Lin juga mulai mengikuti tindakan Su Qing dan berlutut. Apakah kamu gila? Dia pembohong dari luar, teriak Su Guoshi keras. Pembohong. Stephen Lin menatap Su Guoshi dengan dingin dan berkata, Su Guoshi, wajah apa yang kamu miliki untuk menyebutku pembohong? Kamu membunuh cicit laki-laki kakakmu, cicit buyutmu, dan menyalahkan pada saya, memaksa saya untuk tidak melakukan apa-apa. Anda adalah pembohong terbesar jika Anda tidak melompat ke mata air es yang sangat dingin untuk mati. Anda adalah pembohong terbesar. Anda bukan hanya pembohong, Anda juga seorang pembunuh. Stephen Lin, omong kosong apa yang kamu bicarakan, bagaimana aku bisa membunuh keponakanku sendiri? Kata Su Guoshi dengan penuh semangat. Karena kamu tidak membunuhnya, menurutmu siapa yang mampu membunuh cicit buyut wakil patriark di Istana Gelap? Stephen Lin bertanya. Ini kamu, kata Su Guoshi. Saya tidak ragu mati untuk menunjukkan ambisi saya, dan Anda memiliki wajah untuk mengatakan bahwa saya membunuh cicit Su Wushuang. Bentak Stephen Lin. Kata-kata Stephen Lin membuat Su Guoshi terdiam. Kemarin, karena kejadian itu terjadi tiba-tiba, saya tidak punya waktu untuk memikirkan banyak hal. Sampai hari ini, sampai sekarang, tiba-tiba saya ingin mengerti banyak hal. Mengapa si pembunuh bisa membunuh cicit dari wakil patriark di Istana Gelap? Dari memasuki Istana Gelap hingga pergi keluar kediaman wakil kepala, tidak ada yang pernah menginterogasi saya. Mengapa orang yang membawa saya ke Istana Gelap menghilang tanpa suara? Jawaban atas semua pertanyaan ini hanya bisa berupa satu, orang yang membunuh cicit Su Wushuang adalah kamu. Kata Stephen Lin, menunjuk ke arah Su Guoshi. Tidak masuk akal, Stephen Lin, Wushuang dan aku adalah saudara, bagaimana aku bisa membunuh keturunan saudara laki-lakiku? Kata Su Guoshi. Jika itu normal, kamu tentu tidak akan membunuh keturunan saudaramu, tetapi bagaimana jika keturunan saudaramu mengancam status keturunanmu? Seorang anak yang telah membuka 7 lubang spiritual. Sudah cukup untuk mengancammu untuk membiarkan garis keturunanmu mengatur klan Xiansheng selamanya. Kamu tidak ragu untuk membunuh seorang anak yang belum berumur 1 tahun. Su Guoshi, perbuatan jahatmu benar-benar tidak masuk akal. Stephen Lin berkata dengan keras. Bab 1672. Stephen Lin, saya selalu sangat sopan kepada Anda. Bahkan ketika Anda mengetahui bahwa Anda mungkin membunuh keponakan dan cicit saya masih menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada Anda, tetapi yang tidak saya duga adalah rasa hormat saya. Apa Anda mendapat imbalan adalah kemajuan Anda yang tak henti-hentinya. Stephen Lin, Anda membunuh keponakan dan cicit saya, memfitnah saya dengan segala cara, dan bahkan berpura-pura menjadi Tuhan. Yang benar untuk menipu Anda. Hari ini, atas nama patriark dari klan Xiansheng, aku akan membunuhmu, penjahat dari dunia ini. Hapus itu, jangan sampai kamu menyebabkan kolera di dunia. Kata Su Guoshi. Mengikuti suara Su Guoshi, energi gelap antara langit dan bumi tiba-tiba mulai melonjak. Perbedaannya adalah bahwa sebelumnya Stephen Lin tidak dapat melihat gelombang energi gelap sama sekali. Tetapi sekarang, semua ini ada di bawah pengawasan Stephen Lin. Stephen Lin dengan jelas melihat benda seperti air mengembun di sekitar tubuhnya, dan kemudian menekannya dari segala arah. Bagi Stephen Lin, bisa melihat dan tidak bisa melihat sepenuhnya adalah dua situasi. Selain itu,
Pengisian daya 3% dan pengisian daya 20% adalah dua Stephen Lin yang sangat berbeda. Sebelumnya, Stephen Lin tidak memiliki peluang untuk menang melawan Suguoshi, tapi sekarang dia sudah lama mengabaikan Suguoshi. Sekarang, meski menghadapi Bogut lagi, dia memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan pertarungan. Kecepatan mengembun energi gelap sangat menakutkan. Ia telah mengembun di sekitar Stephen Lin hampir dalam sekejap mata, seolah ingin menghancurkan Stephen Lin secara langsung. Stephen Lin mencibir, melangkah sedikit, dan bergegas ke kiri dengan seluruh tubuhnya. Energi gelap yang sangat besar menghantam tempat Stephen Lin berdiri sebelumnya, dan seluruh ruangan tampak bergetar. Saat berikutnya, energi gelap yang sangat besar ini bergegas menuju Stephen Lin lagi, seperti momok, dan dia tidak akan pernah menyerah sampai dia menghancurkan Stephen Lin. Stephen Lin menekuk lututnya, lalu tiba-tiba berakselerasi, menuju ke arah Suguoshi. Saat Stephen Lin maju, gelombang energi gelap yang menakutkan menyerang Stephen Lin dari sisi kiri dan kanan. Namun, kecepatan Stephen Lin terlalu cepat. Itu sangat cepat hingga melampaui kecepatan pikiran Suguoshi. Untaian energi gelap semuanya bertabrakan setelah Stephen Lin lewat, dan setiap kali mereka hanya mampu menekan Stephen Lin dengan selisih kecil, tetapi celah kecil ini adalah celah yang tidak dapat diatasi. Bagaimana mungkin? Suguoshi terkejut, dia tidak menyangka Stephen Lin tiba-tiba menjadi begitu kuat. Dalam sekejap mata, Stephen Lin sudah tiba di depan Suguoshi. Stephen Lin melompat tinggi, dan langsung meninju Suguoshi. Murid Suguoshi menyusut. Energi gelap memasuki tubuh. Energi gelap yang mengerikan mengembun langsung di tubuh Suguoshi, mempersenjatai sepenuhnya tubuh Suguoshi. Mortal, biarkan aku membiarkanmu merasakan betapa sucinya orang suci itu. Mata Suguoshi berkilat dingin, dia mengepalkan tangan kanannya, dan meninju kepalan tangan Stephen Lin. Ledakan, ledakan. Tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Saat berikutnya, ekspresi Suguoshi berubah. Dia jelas merasakan kekuatan menakutkan yang berasal dari kepalan tangan Stephen Lin. Kekuatan ini langsung menghancurkan energi gelap yang dia gunakan untuk mempersenjatai tinjunya. Energi gelap pecah seperti kaca yang dipukul dengan keras. Saat berikutnya, kekuatan mengerikan ini menarik Suguoshi dari tanah dan terbang ke belakang. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Tubuh Suguoshi membentur dinding dengan keras, menghancurkan seluruh dinding di belakangnya. Stephen Lin berdiri di tempatnya, menatap Suguoshi yang terendam puing-puing di kejauhan, dan tidak terus mengejar. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar klan Xiansheng semuanya tercengang. Di mata mereka, Suguoshi, orang paling kuat dari ras suci, pemilik 7 lubang spiritual, diterbangkan dengan mudah hanya dengan satu pukulan. Mungkinkah ini kekuatan dewa sejati? Tuhan di atas, aku, Su Wushuang, wakil patriark klan Xiansheng, akan mengikuti dewa sejati selamanya, sampai mati. Su Wushuang tiba-tiba berteriak, lalu berlutut di depan Stephen Lin. Bab 1673. Tidak ada yang mengira Su Wushuang akan menjadi orang pertama yang berdiri dan menyerah kepada Stephen Lin setelah Suguoshi dipukuli ke udara. Tahukah Anda, Su Wushuang adalah adik dari Suguoshi. Kakakmu sendiri dipukuli hingga jatuh, dan kamu yang pertama berdiri dan menyerah, bukankah itu terlalu berlebihan? Menabrak, Suguoshi berdiri dari tumpukan reruntuhan. Tangannya yang bertabrakan dengan Stephen Lin secara langsung terkulai, dan sepertinya telah patah. Bagaimana mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Suguoshi memandang Stephen Lin dengan tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Stephen Lin akan menjadi begitu kuat setelah melompati mata air es yang sangat dingin sekali. Tidak mungkin. Selama kamu memiliki keberanian untuk melompat ke mata air es yang sangat dingin dan bertahan hidup, kamu akan sekuat aku, kata Stephen Lin. Melompat ke mata air es yang sangat dingin tanpa mati. Mata Suguoshi tiba-tiba berbinar,
dan dia ingat bahwa alasan mengapa Stephen Lin mengalami perubahan besar adalah karena dia telah melompat ke mata air es yang sangat dingin. Jika dia bisa memasuki mata air es yang sangat dingin, apakah itu juga berarti dia bisa menjadi sekuat Stephen Lin? Sebelum Stephen Lin, seseorang membeku sampai mati seketika setelah jatuh ke mata air es yang sangat dingin. Sejak itu, mata air es yang sangat dingin telah menjadi area terlarang seumur hidup. Tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menantang mata air es yang sangat dingin, sehingga telah menjadi konsensus selama bertahun-tahun bahwa mata air es yang sangat dingin tidak diizinkan masuk. Namun, apakah mata air es yang sangat dingin itu benar-benar tidak dapat diakses? Su Guoshi berpikir demikian sebelumnya, tetapi setelah melihat Stephen Lin meninggalkan mata air es yang sangat dingin itu hidup-hidup, dia menjadi curiga. Mungkinkah orang yang membeku sampai mati pada saat itu hanya membeku sampai mati karena dia tidak cukup kuat? Jika cukup kuat, tidak hanya tidak akan mati beku setelah memasuki mata air es yang sangat dingin, tetapi juga bisa menjadi lebih kuat. Su Guoshi memandang Stephen Lin. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Stephen Lin sebelumnya bahwa sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Stephen Lin bukan anggota klan Xiansheng. Dia tidak mengira Stephen Lin bisa diberkati di klan Xiansheng. Satu-satunya alasan mengapa Stephen Lin selamat karena Stephen Lin cukup kuat. Dan dia lebih kuat dari Stephen Lin sebelumnya, jadi mungkin dia juga bisa menahan mata air es yang sangat dingin. Mungkin, dia juga bisa menjadi lebih kuat. Jika dia terus bertarung dengan Stephen Lin di sini, dengan kekuatan Stephen Lin saat ini, dia akan kehilangan hampir 100%. Jika Anda menemukan kesempatan untuk melompat ke mata air es yang sangat dingin, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Maka mungkin masih punya kesempatan. Dengan pemikiran ini, Su Guoshi membuat keputusan. Stephen Lin, menurutmu apakah aku tidak berani melompat ke mata air es yang sangat dingin? Su Guoshi bertanya, apakah kamu berani? Apakah kamu pikir kamu diberkati oleh dewa sejati seperti saya? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Dewa sejati hanya akan memberkati anggota klan Xiansheng. Dengarkan kalian semua, aku, Su Guoshi, tidak melakukan apapun untuk menyesali klan Xiansheng kita atau saudaraku Su Wushuang. Untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah, saya bersedia untuk melompat ke dalam es yang sangat dingin di musim semi. Jika saya mati, semua abu akan kembali menjadi abu, dan abu akan kembali menjadi abu, dan jika saya masih hidup, itu akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Kata Su Guoshi dengan keras. Mendengar kata-kata Su Guoshi, mata Stephen Lin bersinar dengan kemegahan. Aku sudah memasuki lubang. Stephen Lin bercanda di dalam hatinya, tetapi berkata di mulutnya, jika kamu memasuki mata air es yang sangat dingin, kamu akan mati. Kamu harus memikirkannya. Saya, Su Guoshi, maaf siapapun, jika ada leluhur ras suci di mata air es yang sangat dingin, maka saya percaya bahwa leluhur ras suci akan melindungi saya dan melindungi saya dari erosi es yang sangat dingin musim semi. Su Guoshi berkata dengan keras. Ini. Stephen Lin menunjukkan ekspresi kusut di wajahnya. Melihat ekspresi Stephen Lin, Su Guoshi menjadi lebih yakin bahwa pasti ada semacam peluang di musim semi es yang sangat dingin, dan dia berkata dengan wajah serius, Stephen Lin, apakah kamu takut tidak membiarkanku menari? Saya khawatir saya akan membeberkan Anda saat itu. Berbohong. Jika kamu benar-benar ingin menari, maka kamu bisa melakukannya, tapi izinkan aku mengatakannya dulu. Jika kamu mati dengan melompat ke mata air yang sangat dingin, maka kematianmu tidak ada hubungannya denganku. Semua orang yang hadir akan melakukannya untukku. Seorang saksi, Stephen Lin berkata, jika aku mati kedinginan di mata air es yang sangat dingin, maka aku dapat bersumpah sebagai patriark dari klan Xiansheng bahwa kematianku tidak ada hubungannya denganmu. Kata Su Guoshi. Ayah, mengapa repot-repot? Su Qing menatap Su Guoshi dan berkata, hanya orang dengan potensi 9 lubang spiritual yang dapat bertahan di mata air es yang sangat dingin,
tetapi Anda hanya memiliki 7 lubang spiritual begitu Anda memasuki es yang sangat dingin. Musim semi, kamu akan mati tidak diragukan lagi. Tindakan untuk membuktikan kepada semua orang, Stephen Lin adalah film yang penuh kebohongan, dan bukan karena perlindungan ilahi dia selamat dari mata air es yang sangat dingin. Jika ada dewa sejati di klan Xiansheng, dewa sejati itu juga harus datang dari antara klan Xiansheng. Su Guoshi berkata dengan dingin. Bab 1674. Hei, Su Qing menghela nafas. Untuk ayahnya sendiri, dia memiliki terlalu banyak konflik untuk dibicarakan. Saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin melompat ke mata air es yang sangat dingin? Su Wushuang bertanya dengan cemberut. Wushuang, aku tahu bahwa kamu selalu curiga dalam hatimu bahwa kematian cicitmu ada hubungannya denganku, jadi aku hanya menggunakan kejadian ini untuk membuktikan ketidakbersalahanku kepadamu, kata Su Guoshi. Wajah Su Wushuang sedikit membeku, seolah dia tidak menyangka Su Guoshi tahu apa yang dia pikirkan. Faktanya, dia selalu curiga bahwa kematian cicitnya terkait dengan Su Guoshi, tetapi kekuatannya di klan jauh lebih rendah daripada Su Guoshi, jadi meskipun dia mencurigainya, dia hanya bisa menyalahkan Stephen Lin dengan paksa. Kali ini ketika Stephen Lin kembali, dia menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi Su Guoshi, jadi dia segera bersumpah setia untuk memungkinkan Stephen Lin membalaskan dendamnya nanti. Tanpa diduga, Su Guoshi dapat melihat pikirannya secara sekilas, yang membuatnya agak bingung. Stephen Lin, apakah kamu berani memintaku untuk melompat ke mata air es yang sangat dingin? Jika kamu tidak berani, kamu dapat menggunakan kekuatan untuk memaksaku tetap di sini, kata Su Guoshi sambil mencibir. Apakah kamu yakin ingin menari? Stephen Lin bertanya. Tentu saja. Di depan begitu banyak anggota klan Xiansheng saya dapat dengan sungguh-sungguh memberitahu Anda bahwa saya harus melompat ke mata air es yang sangat dingin. Jika Anda menghentikan saya, Anda pasti memiliki hantu di hati Anda. Su Guoshi berkata dengan lantang. Baiklah. Stephen Lin mengangguk karena malu. Ayah, jangan impulsif. Suara Sulai tiba-tiba terdengar dari luar ruang konferensi. Setelah itu, Sulai buru-buru berlari ke ruang pertemuan dari luar. Lier, kamu tidak perlu menghentikanku. Aku sudah membuat keputusan. Semua tetua klan manifestasi hadir di sini, serta kamu anggota klan manifestasi, ikut aku ke es yang sangat dingin musim semi. Su Guoshi berkata, langsung pergi keluar ruang konferensi. Ayah, jangan, tidak perlu melakukan ini, teriak Sulai dan buru-buru mengikuti. Para tetua klan Xiansheng di aula pertemuan, dan anggota klan Xiansheng yang datang bersama Stephen Lin sebelumnya, semua berjalan bersama ke lokasi mata air es yang sangat dingin. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin dia menari? Stephen Lin bertanya. Ini adalah keputusannya sendiri, kata Su Qing, menarik Su Wenwen ke depan. Stephen Lin tidak banyak bicara, dan berjalan bersama ke mata air es yang sangat dingin. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke depan mata air es yang sangat dingin. Masih ada tetesan air yang menetes dari stalaktit ke mata air es yang sangat dingin. Tetesan air ini telah mengubah mata air es yang sangat dingin menjadi air yang sangat dingin lagi. Masih terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Bahkan jika kamu membunuh keponakan dan cicitmu, dalam kapasitasmu, paling banyak kamu akan dikurung sampai kamu menjadi tua, kata Stephen Lin. Kamu tidak perlu membujukku lagi, aku sudah melakukannya. Diputuskan dengan baik, saya akan menggunakan mata air es yang sangat dingin ini untuk membuktikan ketidakbersalahan saya. Su Guoshi berkata, Ayah, bisakah kamu mendengarkan nasihatku? Sulai berkata dengan bersemangat. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Lier, percayalah menjadi ayah, dan percayalah pada leluhur ras suci. Su Guoshi berkata. Sulai tampak bersemangat, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Semuanya, aku akan berenang dan segera naik. Su Guoshi mengepalkan kedua tangannya,
tersenyum bangga pada semua orang, lalu berbalik dan melompat ke mata air es yang sangat dingin. Dengan keras, sosok Suguoshi menghilang ke dalam mata air es yang sangat dingin dalam sekejap. Semua orang bergegas ke ekstrim mata air es yang dingin lihat ke dalam. Mata air es yang sangat dingin berwarna hitam seperti tinta. Pada awalnya, semua orang dapat melihat bayangan samar di bawah permukaan air, tetapi bayangan ini menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, di bawah air Suguoshi memobilisasi energi gelap dan membungkus tubuhnya sepenuhnya, dengan cara ini untuk mencegah masuknya hawa dingin. Namun, Suguoshi segera menemukan bahwa apa yang dia lakukan tidak ada artinya. Rasa dingin langsung mengalir ke tubuh Suguoshi, anggota tubuh Suguoshi membeku. Pada saat ini, Suguoshi terkejut. Dia tidak menyangka hawa dinginnya begitu menakutkan. Penghalang pertahanan yang dia bangun dengan energi gelap sama sekali tidak dapat mencegah masuknya hawa dingin. Anda tahu, sebelumnya saat dia berburu di Gunung Changbai, dia sering menggunakan energi gelap untuk melindungi dirinya dari dinginnya dunia es, tetapi sekarang di musim semi es yang sangat dingin ini, energi gelapnya sama sekali tidak dapat menghentikan dinginnya musim semi es yang sangat dingin. Menyerang tubuh Suguoshi. Suguoshi buru-buru memobilisasi energi gelap, berniat menggunakan energi gelap untuk mengirim dirinya keluar dari mata air es yang sangat dingin, tetapi energi gelap yang dapat dirasakan dan dimobilisasi dengan jelas saat ini menjadi sangat aneh. Sepertinya bahwa mata air es yang sangat dingin mencegahnya mengendalikan energi gelap. Rasa dingin segera memasuki tubuh Suguoshi, dan kemudian langsung menuju ke jantungnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Suguoshi berteriak dalam hatinya dengan ngeri, bayangan kematian menyelimuti hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mati di mata air es yang sangat dingin. Mengapa saya tidak bisa menghentikan mata air es yang sangat dingin sama sekali? Mengapa tidak ada petualangan? Tak terhitung mengapa muncul di benak Suguoshi, dan saat berikutnya, mengapa ini menghilang. Jantung Suguoshi berhenti berdetak sepenuhnya, dan otaknya berhenti bekerja pada saat yang sama. Semua persepsi menghilang. Bab 1675. Di luar mata air es yang sangat dingin. Orang-orang berkumpul di sekitar mata air es yang sangat dingin, memandangi permukaan air mata air es yang sangat dingin dengan cemas. Sejujurnya, orang-orang ini masih berharap untuk melihat Suguoshi keluar dari air, karena bagaimanapun, Suguoshi telah menjadi patriark mereka selama beberapa dekade, dan kehidupan setiap orang masih sangat baik dalam beberapa dekade ini. Ayah, cepat keluar. Sulai dengan cemas terus menggosok tangannya. Su Qing berdiri di samping Sulai tanpa ekspresi di wajahnya. Su Wushuang menyipitkan mata, dengan tatapan yang tak terlukiskan di matanya. Stephen Lin menyilangkan tangannya dan berdiri di tempatnya, dengan ekspresi tenang, tidak sedih maupun senang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, dan permukaan air menjadi tenang. Tidak, aku ingin masuk dan melihat-lihat, Sulai berkata, dan hendak melompat ke mata air es yang sangat dingin. Stephen Lin menghentikannya. Biarkan aku masuk dan melihatnya, kata Stephen Lin. Kamu? Tanda tanya petik 2. Sulai memandang Stephen Lin dengan emosi campur aduk di dalam hatinya. Biarkan dewa sejati pergi. Jika kamu melompat, kamu hanya akan mati, kata Su Wushuang tiba-tiba. Kalau begitu, tolong, kata Sulai, mundur selangkah. Stephen Lin mengangguk, dan melangkah langsung ke mata air es yang sangat dingin. Saat berikutnya, tubuh Stephen Lin tenggelam ke dalam mata air es yang sangat dingin. Rasa dingin menyerang lagi, tetapi kali ini, rasa dingin tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Stephen Lin, dan kerangka ilahi dalam tubuh Stephen Lin mengirimkan semburan kehangatan, menghilangkan semua rasa dingin. Tidak lama kemudian, Stephen Lin muncul di dasar air. Dasar airnya gelap gulita, tetapi di mata Stephen Lin, secerah siang hari.
Stephen Lin mengayunkan permukaan air beberapa kali, dan kemudian datang ke depan tubuh Suguoshi. Mata Suguoshi membelalak dan mulutnya sedikit terbuka, seolah meminta bantuan. Stephen Lin mengulurkan tangan dan menyentuh lengan Suguoshi, lengannya sekeras baja. Jelas, Suguoshi membeku sampai mati. Stephen Lin meraih tangan Suguoshi, mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, dan berenang langsung ke permukaan air. Tidak lama kemudian, Stephen Lin melompat keluar dari mata air es yang sangat dingin. Orang-orang di sekitar semua mundur, memberi jalan ke ruang terbuka. Stephen Lin jatuh ke ruang terbuka dan meletakkan tubuh Suguoshi di tanah. "Ayah!" Sulai berteriak dan bergegas maju. Patriark, beberapa anggota klan Xiansheng juga berlari dan mengepung Suguoshi. Stephen Lin tidak berbicara, berbalik dan berjalan keluar dari gua. Suguoshi telah membeku sampai mati, dan semua keluhan sebelumnya harus berakhir di sini. Su Wushuang mengikuti Stephen Lin keluar dari gua. "Ya Tuhan, terima kasih telah membalaskan dendam cicitku yang telah meninggal." Setelah Su Wushuang keluar dari gua, dia berlari ke arah Stephen Lin dan berlutut ke arah Stephen Lin. "Apakah kamu begitu yakin bahwa cicitmu dibunuh oleh Suguoshi?" tanya Stephen Lin. "Meskipun ada konflik antara saya dan Dewa Sejati, dengan pikiran Dewa Sejati, sama sekali tidak mungkin untuk membunuh menantu dan cicit saya karena kontradiksi ini. Saya percaya bahwa hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka dan memiliki motif untuk membunuh mereka, dan itu adalah aku." "Kakak Suguoshi," kata Su Wushuang bersemangat. "Aku punya sedikit otak," kata Stephen Lin, berjalan ke depan. Su Wushuang dengan cepat bangkit dari tanah dan mengikuti Stephen Lin. "Ya Tuhan, aku bersedia mengikutimu dan berdiri di pundakmu," kata Su Wushuang. "Apakah kamu pikir aku akan melupakan apa yang kamu katakan dan apa yang kamu lakukan kemarin?" Stephen Lin bertanya dengan ringan. Wajah Su Wushuang membeku, lalu dia berkata sambil mencibir, "Ya Tuhan, itu karena aku buta, dan tolong maafkan aku." Petik 2. Stephen Lin melirik Su Wushuang. Su Wushuang ketakutan dengan penampilan Stephen Lin, dan dengan cepat menundukkan kepalanya. "Sebenarnya, ingatanku selalu buruk. Aku hampir lupa apa yang terjadi kemarin," kata Stephen Lin tiba-tiba. Su Wushuang menatap Stephen Lin dengan heran. Stephen Lin tersenyum, tidak banyak bicara, dan terus berjalan ke depan. Tidak butuh waktu lama bagi Stephen Lin untuk datang ke istana gelap dan aula pertemuan tadi. Tidak ada seorang pun di aula pertemuan saat ini, karena semua orang akan menyaksikan Suguoshi melompat ke mata air es yang sangat dingin. Bab 1676. Stephen Lin langsung pergi ke atas aula pertemuan, yang awalnya milik Suguoshi. "Aku sebenarnya tidak menginginkan tempatmu," bisik Stephen Lin, lalu berbalik dan duduk di kursi Suguoshi. Di luar aula konferensi, kerumunan orang berdatangan. Stephen Lin mengangkat kaki erlang dan melihat ke depan dengan tenang. Massa memenuhi ruang pertemuan. Ada banyak orang, tetapi mereka jauh lebih sedikit daripada saat mereka pergi sebelumnya. Su Qing, Su Lai, dan Su Wenwen tidak ada di antara mereka. Selain itu, ada juga beberapa tetua dari klan Xiansheng. Jelas sekali, orang-orang ini pergi untuk mempersiapkan pemakaman Suguoshi. Adapun orang yang datang sekarang, pada dasarnya mereka bisa dinilai sebagai orang yang tidak dekat dengan Suguoshi, atau bahkan memiliki hubungan yang buruk. "Tuhan di atas, aku menunggu orang-orang dari klan Xiansheng, mau mengikuti silsilah, mematuhi perintah Dewa Sejati, dan melayani Dewa Sejati." Pria tua yang menjadi pemimpin di antara kerumunan itu berteriak, lalu berlutut ke Stephen Lin. Setelah itu, semua orang yang mengikuti lelaki tua itu juga bersujud pada Stephen Lin. Melihat orang-orang di depannya ini, Stephen Lin merasa sedikit emosional. Dia datang ke klan Xiansheng kali ini hanya untuk mengunjungi dan menyelidiki, dan untuk mempelajari bagaimana mereka membangkitkan persepsi mereka,
dan ternyata menjadi semacam dewa sejati secara tidak sengaja. Dia tidak pernah berpikir untuk menaklukkan orang-orang ini, dan sebelumnya dia telah mengambil identitas dewa sejati hanya untuk memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membalaskan dendam Suguoshi, tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang Suguoshi sudah mati, dan orang-orang yang mewujudkannya. Orang suci tidak memiliki pemimpin, bahkan jika dia tidak ingin menjadi dewa sejati. Lagi pula, kelompok etnis yang begitu kuat merupakan dorongan besar dimanapun ia ditempatkan, sayang sekali jika tidak diperlukan. Bangun, kata Stephen Lin kepada semua orang di depannya setelah menyesuaikan suasana hatinya. Semua orang berdiri satu demi satu. Karena semua orang menghormati saya sebagai dewa sejati, saya juga akan mematuhi kehendak leluhur Roh Kudus. Nenek moyang pernah mengatakan kepada saya bahwa Roh Kudus sudah terlalu lama berada di sudut, dan sekarang hanya sedikit orang di dunia luar tahu Roh Kudus jika suatu hari di masa depan ada perubahan di klan Xiansheng, dan mungkin menghilang di dunia ini tanpa jejak, maka leluhur berharap saya bisa membawa klan Xiansheng ke dunia sekuler, dan gunakan metode memasuki dunia untuk menyelamatkan orang, dan mempromosikan reputasi klan Xiansheng. Stephen Lin berkata dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Stephen Lin, wajah semua orang menunjukkan kegembiraan. Terlihat bahwa orang-orang ini sebenarnya ingin pergi ke dunia luar. Padahal, jika dipikir-pikir, adalah hal yang sangat kejam bagi banyak orang untuk memiliki bakat tetapi tidak dapat menggunakannya, dan hanya dapat tinggal di Gunung Putih yang panjang ini selamanya. Stephen Lin tidak tahu banyak tentang sejarah klan Xiansheng, dan dia tidak mengerti mengapa leluhur klan Xiansheng membiarkan ras sekuat klan Xiansheng menetap di sudut, tetapi menilai dari situasi saat ini, itu bukanlah hal yang baik bagi klan Xiansheng untuk menjadi begitu damai. Oleh karena itu, setelah Stephen Lin diakui sebagai dewa sejati, hal pertama yang harus dilakukan adalah memindahkan seluruh klan Xiansheng ke dunia luar. Ketika saatnya tiba, biarkan klan Xiansheng bersatu dengan klan Lin saya. Di masa depan, klan Xiansheng akan memiliki nama keluarga Lin, bukan Su. Stephen Lin tersenyum, melihat klan Xiansheng yang sangat gembira di depannya, berpikir untuk dirinya sendiri jalan. Ya Tuhan, saya setuju dengan ide Anda. Kami, ras suci, memiliki semua kemampuan, tetapi kami tidak dapat menonjol di dunia sekuler dan membuat nama untuk ras suci kami. Ini terlalu kejam dan terlalu kejam untuk kami. Perlombaan suci. Ini menyia-nyiakan kemampuan kita. Su Wushuang adalah orang pertama yang berdiri untuk mendukung keputusan Stephen Lin. Setelah itu, beberapa tetua klan Xiansheng juga berdiri untuk menyatakan persetujuan mereka atas keputusan Stephen Lin. Namun, ya Tuhan, migrasi kelompok etnis adalah peristiwa besar. Bagaimana kita bermigrasi? Di mana kita tinggal? Bagaimana kita berintegrasi ke dunia sekuler? Ini semua adalah masalah yang perlu dipertimbangkan. Ini melibatkan manusia yang sangat besar, keuangan, dan sumber daya material. Ini membutuhkan kerjasama pemerintah, dan saya khawatir itu tidak akan selesai dalam waktu singkat. Kata seorang tetua, kamu tidak perlu memikirkan masalah ini. Aku akan mencarikanmu tempat yang paling cocok untuk tinggal, membantumu mendapatkan pendaftaran rumah tangga, dan membantumu berintegrasi ke dalam masyarakat ini. Kata Stephen Lin, kamu mungkin tidak tahu bahwa dewa sejati kita juga seorang pahlawan di dunia sekuler. Dia memiliki begitu banyak uang sehingga lebih dari cukup untuk mengubur seluruh desa kita. Kekuatannya sangat luas sehingga hanya sedikit orang di seluruh kerajaan naga yang dapat menandingi apalagi memukimkan kembali keluarga kami, bahkan jika kami menempatkan semua penduduk desa di dalam dan sekitar Gunung Changbai, itu tidak masalah. Kata Su Wushuang. Stephen Lin melirik Su Wushuang. Saya tidak menyadari bahwa pria ini memiliki potensi untuk menyanjung saya sebelumnya, tetapi saya tidak menyangka semuanya akan disorot kali ini. Mari kita tidak membicarakan hal-hal ini. Sekarang mantan Patriark Suguoshi meninggal karena suatu alasan, tidak peduli apa yang dia lakukan sebelum kematiannya,
tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Saya tidak tahu banyak tentang adat istiadat klan Xiansheng, jadi berikut adalah keturunan Su Guoxi. Kalian semua butuh bantuan, kata Stephen Lin. Ya Tuhan, kamu hanya perlu beristirahat di istana yang gelap, kami akan mengurus hal-hal ini secara alami. Kata Su Wushuang. Tidak apa-apa, kamu pergi bekerja dulu, dan sebagai tambahan, beritahu seluruh keluarga tentang apa yang terjadi hari ini, kata Stephen Lin. Ya, mengikuti perintah Stephen Lin, orang-orang di ruang konferensi pergi satu demi satu. Segera, identitas dewa sejati Stephen Lin menyebar ke seluruh kelompok, dan pada saat yang sama, berita bahwa Su Guoxi mati beku oleh mata air es yang sangat dingin juga menyebar bersamanya. Mengenai pembunuhan cicit Su Wushuang, setelah kematian Su Guoxi, debu mereda. Su Wushuang tidak menyebutkan pembunuhnya, dan tidak ada orang lain yang menyebutkannya lagi, karena semua orang tahu bahwa jika Su Guoxi adalah pembunuhnya, jika Stephen Lin adalah seorang pembunuh, maka dia adalah dewa yang nyata sekarang, jadi tidak perlu menyebutkan masalah ini, kecuali Su Wushuang juga ingin berubah seperti Su Guoxi menjadi bongkahan es. Pemakaman Su Guoxi segera diatur. Pada pukul 4 sore hari itu, Su Guoxi dimakamkan di pekuburan di gunung belakang Istana Kegelapan. Stephen Lin datang ke tempat kejadian secara langsung. Bab 1677. Banyak anggota klan Xiansheng berkumpul di depan makam Su Guoxi. Saat ini, Su Guoxi telah dimakamkan, dan Stephen Lin datang ke tempat kejadian hanya setelah dia dimakamkan. Dia berdiri di sampingnya, diikuti oleh beberapa anggota berpangkat tinggi dari suku suci. Su Lai sedang berlutut di depan makam Su Guoxi, membakar uang kertas. Semua orang di barisan Su Guoxi berlutut dengan Su Lai, termasuk Su Qing. Adapun Su Wenwen, dia berdiri di samping Su Qing, dia tidak berniat untuk berlutut, dan tidak ada kesedihan di wajahnya. Mungkin baginya, yang disebut kakek mungkin tidak sedekat Stephen Lin dalam hal keintiman. Apa yang disebut kematian baik-baik saja, tetapi semua keluhan dan keluhan setelah kematian dihapuskan, tetapi ini tidak berarti bahwa orang lain akan sedih setelah kematian. Su Wenwen tidak sedih sama sekali, karena seseorang yang tidak berarti baginya telah meninggal. Stephen Lin tidak sedih, karena kematian Su Guoxi lebih dari sekadar dibenarkan. Setelah sekian lama, saat malam tiba, pemakaman dianggap selesai. Stephen Lin berjalan ke arah Su Lai. Su Lai memandang Stephen Lin dengan banyak emosi di wajahnya, yang membuat seluruh wajahnya terlihat sangat rumit. Belasungkawa. Stephen Lin menepuk pundak Su Lai dan berkata, "Hei." Emosi Su Lai yang tak terhitung jumlahnya akhirnya berubah menjadi satu kata. Dia menghela nafas, dan kemudian berkata kepada Stephen Lin, "Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku tidak bisa menyalahkanmu atas kematian ayahku, jadi aku tidak akan membalas dendam padamu." Stephen Lin mengangguk. Benar menjadi musuh dengan Su Lai. Kamu telah membuka 9 lubang spiritual. Sekarang semua orang menghormatimu sebagai dewa sejati. Di masa depan, klan Xiansheng dapat menyerahkan seluruh klan kepadamu. Sebagai mantan patriark muda, aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Su Lai dikatakan. Katakan apa yang kamu inginkan, kata Stephen Lin. Bersikaplah baik kepada orang-orangku, kata Su Lai. Tidak masalah. Stephen Lin mengangguk. Dalam hal ini, saya tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Gunung-gunungnya tinggi dan sungai-sungainya panjang. Sampai jumpa lagi jika ada kesempatan, kata Su Lai sambil mengepalkan tangan Stephen Lin, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin tidak berharap Su Lai pergi, tetapi dia tidak meminta untuk tinggal. Baginya, Su Lai bukanlah teman, dan dia belum menjadi musuh sekarang, jadi pergi atau tinggal tidak berpengaruh padanya. Su Lai sebenarnya adalah orang yang berpikiran sempit. Jika dia dibiarkan pergi seperti ini, saya khawatir ini akan menjadi masalah serius di masa depan.
Su Wushuang berjalan ke arah Stephen Lin dan berkata dengan suara rendah. Dia adalah keponakanmu sendiri, kata Stephen Lin. Wajah Su Wushuang sedikit membeku, dan kemudian dia berkata, bukankah cicit buyutku juga cicit dari keponakan laki-laki tertuaku? Cicit buyut Anda, dan itu tidak ada hubungannya dengan keturunannya atau orang-orang dari garis keturunannya. Jika saya mengetahui di masa depan bahwa Anda dengan sengaja menargetkan orang-orang dari garis keturunannya yang mempersulitnya, maka klan Xiansheng juga akan mati. Aku tidak bisa menahanmu lagi, kata Stephen Lin tanpa ekspresi. Ya. Su Wushuang mengangguk berulang kali. Stephen Lin tidak berbicara, dan langsung pergi ke Su Qing. Tuan, akankah kita pergi? Stephen Lin bertanya. Su Qing mengangguk, lalu mengikuti Stephen Lin untuk meninggalkan kuburan. Su Wushuang dan petinggi suku suci lainnya meninggalkan kuburan bersama Stephen Lin. Saya tidak akan berbicara tentang bisnis malam ini. Kembali dulu dan siapkan materi yang saya butuhkan. Saya akan menunggu Anda di ruang konferensi pada jam 9 besok pagi. Stephen Lin berkata kepada Su Wushuang dan yang lainnya. Ya, Tuhan yang benar. Semua orang membungkuk dan setuju, lalu berbalik dan pergi. Stephen Lin berjalan ke kediaman Su Qing bersama dengan Su Qing dan Su Wenwen. Tuan, saya akan memindahkan seluruh klan Xiansheng keluar. Saya harap Anda dapat membantu saya, kata Stephen Lin. Katakan padaku apa yang terjadi, kata Su Qing. Saya memiliki banyak hal yang harus dilakukan pada hari kerja, dan saya tidak punya banyak waktu untuk mengelola klan Xiansheng, jadi saya harap Anda bisa menjadi patriark klan Xiansheng, nyonya. Pertama, Anda memiliki darah murni, dan kedua, Anda juga pernah mengelola sasana seni bela diri sebelumnya dan memiliki pengalaman manajemen, kata Stephen Lin. Su Qing melirik Stephen Lin, menghela nafas dan berkata, saya sudah tua, saya tidak ingin melakukan terlalu banyak hal, saya hanya ingin menanam bunga dan sayuran setiap hari, menjalani sisa hidup saya dengan damai, dan kemudian pergi. Kepada Lao Su. Petik 2. Bab 1678. Lalu apakah mungkin untuk memberikan patriark kepada Su Wushuang? Tanya Stephen Lin. Meskipun paman kedua berpikiran sempit dan pemarah, dia tetap keluarga suci yang telah dikelola ayahku selama beberapa dekade. Tidak salah baginya untuk menjadi kepala klan, kata Su Qing. Oke. Stephen Lin menghela nafas. Dia meminta Su Qing untuk menjadi patriark. Sebenarnya, dia ingin menebus Su Qing ke arah yang berbeda, tetapi dia ditolak oleh Su Qing secara tidak terduga. Ngomong-ngomong, Stephen, kenapa bekas mata di kepalamu hilang? Apakah sudah hilang? Su Wenwen tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu mengapa itu menghilang. Stephen Lin menggaruk kepalanya dan berkata, setelah bukaan roh dibuka, itu akan bertahan sekitar 5 jam, dan jejak bukaan roh akan memudar setelah 5 jam, Su Qing menjelaskan. Tuan, apa artinya membuka celah roh? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu detailnya. Sederhananya, setelah membuka lubang spiritual, itu dapat meningkatkan batas atas pencapaian Anda di masa depan. Semakin banyak Anda membuka, semakin besar plastisitas dan batas atas Anda. Ini seperti menggali sebuah lubang. Demikian pula, semakin besar lubang yang Anda gali, semakin banyak hal yang dapat Anda pegang di masa depan, kata Su Qing. Jadi itulah alasannya. Pantas saja aku tidak merasakan peningkatan kekuatanku setelah membuka celah spiritualku. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Ketika Anda membuka 9 lubang spiritual, itu berarti batas pencapaian Anda di masa depan akan jauh melebihi siapapun di keluarga suci kita. Yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah benar-benar mengisi 9 lubang spiritual. Setelah lubang tersebut benar-benar diisi oleh Anda, mungkin kamu bisa mencapai kebangkitan persepsi asal super yang legendaris, yaitu kebangkitan persepsi 4 kali lipat. Lagi pula, menurut catatan ras suci, hanya dewa sejati yang dapat bangkit dari asal super. Kata Su Qing.
Kebangkitan persepsi 4 kali lipat. Stephen Lin mengangkat alisnya. Dia telah mendengar Su Qing mengatakan sesuatu tentang kebangkitan 4 kali lipat sebelumnya. Itu hampir hanya ada dalam legenda. Tak disangka, kini ia memiliki modal kebangkitan 4 kali lipat. Namun, modal bukan berarti prestasi. Dia sekarang dapat melihat energi gelap dalam bentuk air, yang paling baik adalah kebangkitan ganda, dan masih jauh dari kebangkitan 4 kali lipat. Bagaimana cara memperkuat persepsi? Stephen Lin bertanya. Persepsi sebenarnya adalah kata kerja. Setelah kebangkitan pertama, kita dapat merasakan keberadaan energi gelap, dan mengamati hal-hal yang tak terlihat melalui perubahan energi gelap. Ini adalah persepsi. Setelah kebangkitan kedua, kita tidak hanya dapat merasakan mengetahui keberadaan energi gelap, Anda bahkan dapat melihat energi gelap seperti gelombang air. Satu-satunya cara untuk memperkuat persepsi Anda adalah dengan meningkatkan afinitas Anda terhadap energi gelap. Ketika afinitas Anda dengan energi gelap lebih tinggi, semakin kuat kemampuan persepsi Anda. Sekarang Anda hanya pada tingkat di mana Anda dapat melihat energi gelap seperti gelombang air, dan Anda tidak dapat benar-benar menyentuhnya. Ketika suatu hari Anda benar-benar dapat menyentuhnya, itu akan membuktikan bahwa Anda sudah 3 kali terbangun, kata Su Qing. Menyentuhnya. Stephen Lin mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan melambai di depannya. Energi gelap di depannya sangat tenang, tidak melonjak karena tangannya melambai. Energi gelap saat ini hanya virtual bagimu. Kamu dapat melihatnya, tetapi kamu tidak dapat menyentuhnya, kata Su Qing. Lalu bagaimana kita bisa menyentuhnya? Stephen Lin bertanya. Bermeditasi, kata Su Qing. Meditasi. Stephen Lin menatap Su Qing dengan curiga. Tutup matamu, jangan gunakan matamu untuk melihat energi gelap, cobalah yang terbaik untuk merasakan segalanya tentang energi gelap, fluktuasinya, suhunya, dan bahkan baunya, kata Su Qing. Stephen Lin mengerutkan kening, sedikit tidak mengerti apa yang dikatakan Su Qing. Meditasi sebenarnya adalah proses self-hypnosis. Melalui self-hypnosis yang terus-menerus, kita dapat merasakan energi gelap pada tingkat yang lebih dalam. Semakin dalam derajat self-hypnosis, semakin dalam perasaan Anda tentang energi gelap. Saat Anda menghipnotis diri sendiri ke tingkat tertentu, maka Anda akan dapat mengontrol energi gelap, dan saat ini, Anda telah merasakan kebangkitan sumbernya, yang disebut kebangkitan 3 kali lipat, kata Su Qing. Self-hypnosis. Stephen Lin tertegun ketika mendengar kata-kata ini, dan dia tiba-tiba teringat kompas besar. Barang itu juga digunakan untuk self-hypnosis. Mungkinkah Great Compass ada hubungannya dengan Protos? Self-hypnosis adalah kemampuan yang sangat ajaib. Kekuatan dari kemampuan ini terletak pada kenyataan bahwa dia dapat menggunakan kemampuan seseorang di luar normal, kata Su Qing. Saya mengerti. Stephen Lin mengangguk. Anda dapat menemukan semua yang saya katakan di perpustakaan Istana Gelap. Ketika saya masih sangat muda, ayah saya menempatkan saya di perpustakaan dan meminta saya untuk mempelajari sendiri semua tentang energi gelap. Jika Anda tahu sesuatu, kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri, kata Su Qing. Oke, aku akan pergi dan melihat. Ngomong-ngomong, Tuan, apakah ayahmu dan pamanmu yang kedua juga terbangun 3 kali lipat? Tanya Stephen Lin. Su Qing mengangguk, dan berkata, siapapun yang bisa mengendalikan energi gelap melawan musuh memiliki kebangkitan 3 kali lipat. Petik 2. Tapi mengapa ada celah besar dalam kekuatan mereka? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Ini adalah perbedaan antara lubang spiritual. Di bawah kondisi kebangkitan yang sama, semakin banyak lubang spiritual dibuka, semakin kuat jadinya, kata Su Qing. Lalu jika aku terbangun 3 kali, bukankah aku akan menjadi ahli nomor 1 di klanmu? Stephen Lin bertanya. Kamu telah membuka 9 lubang spiritual, selama kamu 3 kali terbangun, maka kamu akan menjadi ahli nomor 1 di klan kami, karena ketika kamu benar-benar dapat menyentuh energi gelap, setiap serangan dalam bentuk energi gelap mungkin berbahaya.
Untukmu. Itu tidak akan berhasil lagi, kata Su King. Kalau begitu aku benar-benar menentang langit. Stephen Lin menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Jadi, penglihatan tuanmu masih sangat bagus. Su King memandang Stephen Lin dengan lembut dan berkata. Bab 1679. Stephen Lin mengirim Su King dan Su Wenwen kembali ke kediaman mereka bersama. Stephen, setelah Anda bertanggung jawab atas suku suci, Anda dapat pergi ke Paviliun Tianji, di mana terdapat 5 tablet suci, masing-masing memiliki mantra yang memungkinkan Anda memasuki kondisi meditasi, dan setiap kali Anda mempelajari mantra, Anda efek meditasi akan berlipat ganda, dan ketika Anda telah mempelajari kelima mantra, maka efek meditasi Anda akan mencapai peningkatan 16 kali lipat, kata Su King, prasasti suci. Mantra. Mendengar kata-kata ini, Stephen Lin teringat apa yang dikatakan Kai Hui kepadanya sebelumnya. Kompas hebat tampaknya direkam pada tablet batu tertentu, dan juga dibagi menjadi beberapa bagian, dan kesulitan setiap bagian meningkat selangkah demi selangkah. Ya, itu mantra, tapi sangat sulit untuk mempelajari mantra. Setiap mantra sangat sulit untuk diingat. Bahkan jika Anda mengingatnya, sulit untuk mengucapkan semuanya dengan pengucapan yang benar. Orang terbaik hanya bisa belajar 3 tingkat mantra dalam hidup mereka, tetapi untuk orang biasa, 3 tingkat mantra sudah cukup, karena mereka tidak memiliki banyak pembukaan spiritual, dan butuh waktu puluhan tahun untuk mempelajari 3 tahap mantra, tetapi untuk Anda, jika Anda telah membuka mantra 9 lubang spiritual, Anda harus menguasai kelima mantra, sehingga Anda dapat mengisi 9 lubang spiritual Anda dalam beberapa dekade. Jika tidak, Anda tidak akan dapat mengisi 9 lubang spiritual Anda sepanjang hidup Anda. Su King berkata dengan serius. Mengerti. Stephen Lin mengangguk. Apakah mungkin untuk memahami bahwa lubang roh adalah kapasitas baterai, dan mantranya adalah saluran pengisian? Beberapa baterai hanya memiliki kapasitas 10.000 miliam, dan dapat diisi penuh dalam 1 jam dengan saluran pengisian normal. Tapi baterainya 100.000 miliam. Kapasitasnya, butuh 10 jam untuk mengisi penuh dengan kabel normal, jadi dia hanya bisa menggunakan kabel pengisian super cepat, bukankah begitu? Su Wenwen bertanya dari samping. Hampir. Su King mengangguk. Kalau begitu mari kita perluas pemahaman kita. Benarkah mengetahui takdir adalah ponsel, energi gelap adalah A, dan persepsi adalah sebuah chip? Semakin kuat chipnya, semakin halus dia menggunakan energi gelap A, dan kaleng ini juga buat efek berkendara secara maksimal. Tetapi pada saat yang sama, semakin banyak daya yang dikonsumsi. Hanya baterai yang cukup besar yang dapat memasoknya. Lanjut Su Wenwen. Agak mirip, kata Su King. Kamu benar-benar jenius dalam metafora. Stephen Lin berkata sambil tersenyum, hal-hal yang awalnya rumit tiba-tiba menjadi sangat sederhana dan jelas dengan metafora Su Wenwen. Aku sangat pintar, kata Su Wenwen dengan bangga. Nasib, sudah larut, Wenwen dan aku akan istirahat, kata Su King. Tidak apa-apa, Nyonya, Wenwen, saya pergi dulu, kata Stephen Lin. Baiklah, sampai jumpa besok, Su Wenwen tersenyum manis. Stephen Lin mengangguk, berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, Stephen Lin kembali ke istana yang gelap. Saat itu sudah jam 10 malam, dan istana yang gelap itu sepi, hanya ada beberapa penjaga yang bertugas. Stephen Lin tidak merasa mengantuk, jadi dia hanya berkeliaran di istana yang gelap. Istana gelap sebenarnya sangat kecil, sekitar setengah ukuran lapangan sepak bola. Dikatakan sebagai istana yang gelap, tetapi sebenarnya itu adalah ruang terbuka dengan beberapa rumah kayu. 3 di antaranya milik silsilah Su Guoshi, 2 bangunan milik silsilah Su Wushuang, dan ada aula utama lainnya, yaitu aula pertemuan. Di semua rumah saat ini, kamar Su Guoshi kosong, dan kamar lainnya sudah ditempati. Karena tidak ada tamu, bahkan tidak ada kamar tamu di istana yang gelap.
Stephen Lin tidak ingin tidur di kamar Suguoshi, jadi dia berjalan mengitari istana yang gelap dan kembali ke ruang pertemuan. Aula utama tempat aula pertemuan berada cukup besar, dengan beberapa ruangan. Stephen Lin dengan cepat menemukan perpustakaan, dan kemudian menemukan loteng kecil di belakang aula utama. Ada tanda paviliun Tianji di pintu loteng kecil, dan pintunya terkunci. Stephen Lin sangat ingin tahu tentang prasasti suci di paviliun Tianji. Sekarang dia telah datang ke gerbang paviliun Tianji, dia tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Akibatnya, kunci paviliun Tianji mengalami malapetaka, dan Stephen Lin langsung memecahkannya dengan kekerasan. Setelah itu, Stephen Lin berjalan ke paviliun Tianji dan menaiki tangga ke lantai 2. Lampu di lantai 2 tidak dinyalakan, tetapi 5 prasasti berdiri yang memancarkan cahaya redup terlihat jelas di tengah. Stephen Lin menyalakan lampu di ruangan itu. Monumen itu jelas muncul di depan Stephen Lin. Monumen ini harus dari bahan yang sama seperti yang terlihat di gereja sebelumnya, dengan kata-kata yang sama terukir di atasnya. Apakah ini juga bahasa keluarga Protoss? Stephen Lin bertanya. Ya. Suara idiot itu terdengar. Apakah kamu tahu cara membaca? Stephen Lin bertanya. Ini adalah perangkat pemutaran audio dari keluarga Protoss, dan akan diputar secara otomatis saat Anda meletakkan tangan Anda di atasnya, kata si idiot. Peralatan pemutaran audio. Benar-benar kosa-kata modern. Benda ini muncul di zaman kuno, dan pasti akan dianggap sebagai senjata dewa. Pantas saja disebut monumen suci, kata Stephen Lin. Di mata peradaban tingkat rendah, peradaban tingkat tinggi tidak ada bedanya dengan dewa, kata si idiot. Jadi, apakah semua dewa hanyalah makhluk dari peradaban yang lebih tinggi? Stephen Lin bertanya. Ya, kata si idiot. Saya menemukan bahwa Anda tampaknya terlalu banyak bicara, kata Stephen Lin. Kemajuan pengisian telah mencapai 20%, mengaktifkan banyak fungsi ekstra saya, dan pada saat yang sama membuka blokir beberapa database yang awalnya terkunci. Saya tahu lebih banyak, dan tentu saja saya memiliki lebih banyak kata si idiot. Apakah kamu kerangka dewa, atau kesadaran ras Titan saat itu? Stephen Lin bertanya. Saya Senzu, dalam kata-kata penduduk bumi Anda, saya adalah sistem bantuan cerdas Senzu, kata si idiot. Bab 1680. Mengerti. Stephen Lin mengangguk, berjalan ke depan prasasti, lalu meletakkan tangannya di salah satu prasasti. Suara imajiner tidak muncul, dan sekelilingnya sunyi. Apa yang terjadi? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Pemutaran audio harus mengikuti urutan yang benar, ini adalah paragraf kedua, kata si idiot. Wajah Stephen Lin sedikit membeku, dan dia berkata, ini masih belum cukup canggih. Pemain di bumi kita dapat menonton dimanapun kita mau. Setiap kali kita menonton film, kita dapat memulai langsung dari adegan aksi. Tidak pandai teknologi, kata si idiot. Stephen Lin tidak menjawab, tetapi berjalan ke depan tablet suci pertama dan meletakkan tangannya di atasnya. Setelah itu, suara yang tidak dapat dipahami diunggah dari tablet suci. Mendengar suara ini, mata Stephen Lin tiba-tiba berbinar. Suara ini jelek dan sulit untuk ditiru, tetapi Stephen Lin tidak asing dengan nada-nada ini, karena suaranya hampir sama dengan pengucapan kompas besar yang dia pelajari sebelumnya. Bodoh, bisakah kamu membandingkan suara-suara ini dengan kompas besar untuk melihat apakah mereka berasal dari bahasa yang sama, kata Stephen Lin. Itu dari bahasa yang sama, kata si bodoh. Benarkah? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, kompas hebat juga berasal dari keluarga Protoss, tapi nama aslinya bukan kompas hebat, tapi karena ketakutan dan kelaparan, sayangi uangku. Kata si idiot. Lebih baik menyebutnya kompas besar. Stephen Lin menggerakkan sudut mulutnya, lalu berkata, maka yang pasti sekarang adalah reruntuhan yang ditemukan Kai Hui di tanah pengasingan harus berasal dari suku Protoss, kan? Menurut penalaran normal,
memang begitu, kata si idiot. Ada Titan dan Protoss di bumi. Sepertinya bertahun-tahun yang lalu, Titans dan Protoss seharusnya memiliki masa lalu di bumi. Stephen Lin berkata dengan cemberut. Adapun bagian informasi yang hilang, aku tidak bisa memberikan jawaban apapun, kata si idiot. Kalau begitu bisakah kamu merekam audio ini secara langsung seperti sebelumnya? Tanya Stephen Lin. Ya, jawab si idiot. Bisakah kamu juga membantuku dengan pelafalanku? Stephen Lin bertanya. Ya, lanjut si idiot. Hahaha, tidak perlu banyak usaha untuk sampai ke sini. Ayo, bantu aku merekam, kata Stephen Lin. Oke, rekaman sedang berlangsung. Petik 2. Stephen Lin tidak berhenti, dan terus menekan tangannya pada monumen kedua, lalu meminta si idiot untuk melanjutkan rekaman audio monumen kedua. Segera, audio dari 5 monumen semuanya direkam oleh si idiot. Stephen Lin duduk bersila di tanah dan berkata, bantu bermain. Petik 2. Ya, Stephen Lin membuka mulutnya saat si idiot setuju. Dengan cara ini, sebuah catatan tidak jelas keluar dari mulut Stephen Lin. Pengucapan Stephen Lin dan standarnya, tidak ada kesalahan, bahkan simpul pernapasannya persis sama dengan suara yang dibuat sebelum pendirian monumen. Dalam waktu sekitar setengah jam, Stephen Lin melafalkan kelima nada tersebut. Ketika nada terakhir keluar dari mulut Stephen Lin merasa energi gelap di sekitarnya tiba-tiba mulai bergerak. Setelah itu, energi gelap mulai memadat dengan cepat ke dalam otak Stephen Lin. Perasaan ajaib yang tak tertandingi muncul di hati Stephen Lin. Perasaan ini seolah-olah dia sendiri telah menjadi bagian dari energi gelap. Stephen Lin menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk merasakan semua ini. Setelah dia tampaknya telah berubah menjadi energi gelap, afinitas Stephen Lin terhadap energi gelap meningkat pesat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Stephen Lin tiba-tiba merasa bahwa energi gelap yang terkondensasi di benaknya tiba-tiba mulai meluap. Kecepatan yang meluap begitu cepat bahkan sebelum dia bisa bereaksi, matanya terbuka tak terkendali. Cahaya ilahi keluar dari mata Stephen Lin. Ah, terdengar teriakan. Su Wushuang, yang berdiri di depan Stephen Lin, mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Itu adalah cahaya mata langit. Cahaya mata langit. Su Wushuang duduk di tanah dan berteriak penuh semangat. Dewa sejati Tianwei. Seseorang berlutut di tanah, bersujud dan berteriak. Dewa sejati Tianwei. Segera seseorang mengikuti dan berlutut di tanah. Stephen Lin membeku sesaat, lalu melihat sekeliling. Setelah melihatnya, Stephen Lin menyadari bahwa ada orang yang dikelilingi oleh orang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.